Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Priscilia Mutiarani dengan NIM 2217020138. Saat ini saya akan menjelaskan metodologi penelitian atas penelitian saya yang berjudul Pengoptimalan CEO pada WordPress untuk jurnalistik berbasis sistem pakar dengan metode Certainty Factor. Masuk pada latar belakang kenapa saya memilih judul penelitian ini, yaitu banyak jurnalis dan media yang masih mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan konten mereka secara efektif. Salah satu alasannya utamanya yaitu kurangnya pengetahuan teknis tentang CEO dan tidak adanya alat yang mendukung otomatisasi pengoptimalan tersebut. Nah, dalam konteks CEO, sistem pakar dapat membantu jurnalis atau pengelola media dengan memberikan panduan secara otomatis terkait strategi CEO yang optimal. Pengembangan sistem pakar pada CEO ini tentu merupakan konsep yang baru dan potensial untuk dieksplorasi lebih dalam. Meskipun AI dan sistem pakar sudah sering digunakan di berbagai sektor, penerapannya dalam pengembangan aplikasi CEO khusus untuk jurnalistik ini masih minim. Lalu dalam penelitian ini, aplikasi berbasis AI yang dikembangkan akan bertujuan untuk membantu jurnalis dan tim redaksi dalam mengoptimalkan artikel mereka agar lebih CEO friendly. Lalu juga penggunaan sistem pakar berbasis AI dalam konteks CEO ini tidak hanya mampu memberikan rekomendasi yang didasarkan pada aturan yang sudah diketahui, tapi juga mampu belajar dari hasil penerapan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi di masa depan. Lalu tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini ada memiliki 4 tujuan. Pertama, mengembangkan aplikasi pengoptimalan CEO berbasis AI yang mampu memberikan rekomendasi otomatis bagi konten jurnalistik. Yang kedua itu mampu mengintegrasikan metode Certainty Factor dalam sistem pakar untuk meningkatkan akurasi rekomendasi pengembangan CEO-nya. Yang ketiga itu dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan teknis dalam pengembangan aplikasi pengoptimalan CEO berbasis AI. Terakhir, tentunya dapat mengevaluasi efektivitas aplikasi yang dikembangkan dalam meningkatkan peringkat CEO konten jurnalistik. Lalu manfaat penelitian ini juga ada 4. Yang pertama ada berupa manfaat akademis. Dalam manfaat akademis ini, pengembang pengetahuan tentang AI dan CEO dalam jurnalistik dan juga mendapatkan kontribusi terhadap sistem pakar dan Certainty Factor. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan visibilitas konten jurnalistik tentu saja, lalu juga mempermudah proses optimasi CEO bagi jurnalis dan media. Yang ketiga ada manfaat teknologis. Nah, dalam manfaat teknologis ini, pengembangan teknologi AI akan kita dapatkan untuk pengoptimalan CEO. Lalu juga adanya peningkatan pemahaman tentang implementasi Certainty Factor dalam sistem pakar. Yang terakhir ada manfaat untuk jurnalis. Tentu dalam penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk jurnalis. Yang pertama itu ada peningkatan keterlibatan pembaca dan jangkauan konten, lalu adanya kemudahan dalam memonitor hasil optimasi. Dan juga di dalam penelitian ini terdapat beberapa ruang lingkup. Ada yang pertama objek. Dalam ruang lingkup objek ini terdapat sistem pengoptimalan CEO berbasis AI dan sistem pakar. Yang kedua ada ruang lingkup subjeknya, yaitu yang menjadi subjek dalam penelitian ini tentu jurnalis, editor atau pengembang, pengelola konten media yang akan menggunakannya. Dan kita juga menggunakan variabel. Variabelnya itu ada 3 seperti pada umumnya, yaitu yang pertama ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Nah, variabel dalam penelitian ini yang pertama ada variabel bebas tadi. Variabel bebas itu adalah penerapan AI dan sistem pakar dalam pengoptimalan CEO untuk konten jurnalistik. Yang kedua ada variabel terikat. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas pengoptimalan CEO yang diukur melalui peningkatan peringkat artikel di mesin pencari, peningkatan jumlah pengunjung, dan keterlibatan pembaca atau engagement. Yang terakhir ada variabel kontrol. Nah, menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini adalah etnis konten jurnalistik yang dioptimalkan serta algoritma mesin pencari yang digunakan, misalnya algoritma Google. Lalu metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini, yang pertama pendekatan. Nah, dalam metodologi penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena akan digunakan untuk mengukur efektivitas aplikasi yang dikembangkan. Lalu ada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data saya menggunakan wawancara. Tentu wawancara ini mungkin akan membantu kita dalam penelitian.
mungkin wawancara yang akan saya lakukan kepada ahli CEO atau ahli sistem pakar untuk mendapatkan data-data yang akurat tentang yang sudah mereka lakukan untuk penelitian sebelumnya. Lalu juga ada survei kuantitatif, lalu metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem saya menggunakan metode SDLC. Kenapa saya menggunakan metode SDLC? Karena pada umumnya seorang ahli programming pun juga kebanyakan menggunakan metode ini, dan metode ini dianggap relevan untuk dalam pengembangan sistem. Lalu juga ada metode NLP, Learning dan Sistem Pakar. Selanjutnya pengujian dan validasi. Untuk hal ini tentu harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita harus menguji hasil sistem pakarnya nanti seperti apa, dan kita harus memvalidasi apakah masih ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Masuk kepada landasan teori. Pertama, kita harus mengetahui apa itu CEO. CEO atau Search Engine Optimization adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Yang kedua, WordPress. WordPress itu adalah Open Source Content Management System atau CMS yang merupakan tools populer untuk seseorang yang ingin membangun website dan blog, bahkan tanpa perlu memiliki basic programming. Yang ketiga ada sistem pakar. Sistem pakar itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk meniru pengambilan keputusan dari seorang ahli dalam domain tertentu. Selanjutnya metode Certainy Factor. Nah, metode Certainy Factor ini adalah teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar, digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Lalu kerangka pemikiran. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kita harus mengidentifikasi dulu apa penyebab dan apa yang mendukung, seperti latar belakangnya tadi yang saya sebutkan. Apa yang menyebabkan saya memberikan judul penelitian ini. Lalu peran WordPress dan plugin SEO dalam jurnalistik. Tentunya web pada zaman sekarang ini kebanyakan memakai WordPress, dan plugin SEO itu sudah diterapkan pada WordPress yang untuk konten jurnalis. Namun saya pikir konten SEO ini tidak terlalu optimal. Lalu kebutuhan sistem pakar berbasis Certainy Factor dalam SEO. Lalu tahapan pengembangan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pengembangan yang kita lakukan adalah dengan metode SDLC. Selanjutnya implementasi dan uji coba di WordPress. Nah, setelah dalam pengembangannya kita lakukan, kita harus mengimplementasikannya dan kita harus menguji coba atau melakukan testing terhadap hasil yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini tujuannya untuk apabila terjadi kesalahan atau ketimpangan yang tidak kita inginkan dalam hasil pengembangan aplikasi kita tadi. Lalu kita harus ada pengembangan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut ini digunakan untuk apabila ada kemajuan-kemajuan teknologi yang lainnya atau kemajuan-kemajuan cara bahasa jurnalistik yang lainnya. Tentu sistem pakar ini akan membaca algoritma tersebut. Dan jenis penelitian saya ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena akan fokus pada pengukuran dan analisa data numerik untuk menggambarkan efektivitas sistem pakar berbasis Certainy Factor. Nah, objek penelitian ini tadi sudah saya sebutkan ada beberapa. Yang pertama, sistem pakar berbasis sistem Certainy Factor. Sistem ini adalah alat yang dirancang untuk membantu pengguna, dalam hal ini penulis artikel jurnalistik di WordPress, agar dapat mengoptimalkan artikel mereka sesuai dengan prinsip-prinsip SEO. Yang kedua ada WordPress sebagai platform jurnalistik. WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS yang digunakan oleh banyak situs web, termasuk situs jurnalistik. Nah, data dan sumber data. Dalam data dan sumber data penelitian ini terdapat dua sumber. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengujian dan pengumpulan data secara langsung terhadap artikel jurnalistik. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain, digunakan sebagai referensi dan dasar teori untuk mendukung penelitian. Lalu metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi sistem pakar SEO. Yang kedua eksperimen pengoptimalan SEO berbasis sistem pakar, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Analisis data. Dalam penelitian ini akan ada beberapa analisis data yang saya lakukan. Yang pertama tentunya kita harus adanya pengolahan data, analisis deskriptif, uji statistik, interpretasi hasil, dan memberikan kesimpulan akhir atas apa yang telah kita analisis sebelumnya. Lalu penyajian hasil analisis. Nantinya akan ada penyajian hasil analisis seperti tabel dan grafik, diagram batang, tabel engagement, hasil uji statistik, korelasi serta faktor dan performa,
lalu ringkasan hasil. Nah, yang terakhir itu ada validasi data. Dalam validasi data itu tentu kita harus ada validasi sistem pakar, validasi kinerja CEO, user acceptance testing, validasi data pendukung, dan analisis hasil validasi. Oke, terima kasih. Hanya itu metodologi penelitian dalam judul penelitian saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.